Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita pertama kali ketemu dalam perkuliahan asinkronus melalui video. Saya akan kirimkan link video ini di YouTube saya dan ke grup agar bisa diakses. Kemudian nanti tolong di absensi di kolom komentar YouTube saya dengan menuliskan nama NPM ya. Tolong dituliskan. Untuk mata kuliah kita tindak pidana khusus ya. Kali ini saya sengaja membahas mengenai tindak pidana korupsi agar Bapak Ibu lebih mendalami terkait tipikor ya. Nah, definisi tipikor ini karena sebelum mulai ke contoh kasus, saya akan membahas mengenai definisi dulu. Korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas oleh negara kita ya secara maksimal ya. Jadi korupsi tumbuh seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Tidak hanya di negeri kita saja terjadi tindak pidana korupsi, tapi di seluruh negara yang ada di dunia ya. Bahkan di negara yang dikatakan paling maju sekalipun ada tindak pidana korupsi. Nah, ini korupsi berasal dari bahasa Latin ya, corruptio atau corrumpere yang artinya busuk ya, merusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok ya. Jadi menurut Huntington ya, perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat. Jadi perilaku yang menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi, golongan atau kelompok ya. Jadi korupsi merupakan perbuatan curang ya, yang merugikan negara dan masyarakat luas dengan berbagai macam modus. Jadi ada seorang sosiolog ya dari Malaysia namanya Syed Hussein Alatas secara implisit menyebutkan 3 bentuk korupsi katanya. Yang pertama ada bribery atau sogokan, kemudian ada pemerasan, extortion, dan nepotisme. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu nih ya, apakah KKN bisa diberantas di Indonesia? Nanti dijawab ketika saya menerangkan terkait definisi. Nepotisme ya. Artinya mengangkat atau pengangkatan kerabat ya, teman, sekutu publik ya, sekutu politik untuk menduduki jabatan-jabatan publik terlepas dari kemampuan yang dimilikinya dan dampaknya bagi kemaslahatan umum. Ini inti dari bentuk korupsi menurut kategori ini adalah subordinasi kepentingan umum di bawah tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan ya, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan ya, dan sikap masa bodoh terhadap akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Jadi pada umumnya mereka memperkaya dirinya masing-masing ya, memperkaya diri, kelompok dan golongan ya. Jadi istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Jadi Bapak Ibu, korupsi ya, yang dikatakan korupsi, orang terlambat datang ke kampus, datang ke kelas, terlambat hadir di perkuliahan, apakah itu disebut korupsi? Banyak yang mengatakan itu korupsi. Jadi itu salah ya. Terlambat datang ke kelas, kemudian mencontek di kelas, itu bukan merupakan tindak pidana korupsi ya. Itu merupakan bagian larangan dari pendidikan anti korupsi, tapi tidak termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ini banyak yang menyimpang. Kadang-kadang mahasiswa mengatakan, oh ini terlambat datang ke kampus, oh korupsi waktu dia gitu. Gak ada yang namanya tindak pidana korupsi terkait waktu ya, gak ada. Itu larangan dalam pendidikan anti korupsi, bukan termasuk tindak pidana korupsi. Kalau mahasiswa mencontek, kemudian mahasiswa melakukan hal yang tidak baik dalam proses akademiknya ya, itu dikatakan bukan korupsi, tapi pelanggaran atau hal-hal yang dilarang dalam pendidikan anti korupsi ya. Jadi yang termasuk tindak pidana korupsi sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Nah, itu di dalam sana.
jenis kategori tindak pidana korupsi ada banyak dalam pasal-pasal disebutkan ya dalam undang-undang yang tadi saya sebutkan, undang-undang tipikor. Jadi pada intinya kalau disingkat ya atau dikategorikan itu ada 7 jenis ya. Tapi nanti kita bahas sampai ke sana. Kita bahas dasar dulu ya. Dasar dulu. Ya karena ini S1 ya, sarjana hukum ya. Belum ke magister ya. Nah, jadi korupsi dilihat dari pusat budaya dibagi dua, jadi yakni budaya keraton atau great culture dan budaya wong cilik atau little culture. Jadi dikotomi budaya selalu ada nih ya, dan dikotomi tersebut lebih banyak dengan subjektivitas pada budaya besar yang berpusat di keraton ya. Jadi keraton dianggap sebagai pusat budaya ya. Bila terdapat pusat budaya lain di luar keraton tentu dianggap lebih rendah daripada budaya keraton ya. Meski pada hakikatnya dua budaya tersebut berdiri sendiri-sendiri namun tetap ada bocoran budaya ya. Nah, kita perlu tahu kenapa sih orang-orang kok korupsi ya? Apa sih sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya. Ya, saya paham Bapak Ibu, ketika kita membahas korupsi di zaman sekarang kita tidak banyak ataupun menurut saya tidak perlu harus banyak argumen ya, harusnya action ya, bertindak ya. Tapi yang namanya akademisi ya, kami memang harus memberikan penjabaran-penjabaran ya, teori-teori terkait untuk pemberantasannya. Nah, ini kita mau mengetahui nih, kenapa sih korupsi terjadi? Apa sih sebab-sebab korupsi? Yang pertama ada ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci ya, yang mampu memberi ilham dan pengaruh atau mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi misalnya. Kemudian yang kedua kelemahan-kelemahan di pengajaran-pengajaran agama dan etika ya. Kemudian ada kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. Jadi kurangnya pendidikan, kemudian ada banyaknya kemiskinan, lalu adanya perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal ya. Korupsi muncul sebagai penyakit transisional ya. Lalu ada lagi keadaan masyarakat yang semakin majemuk ya. Kemudian adanya greed atau keserakahan berkaitan dengan adanya perilaku serakah ini yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. Ya, ingat Bapak Ibu, di dalam diri setiap orang ada serakah, ada sifat serakah. Ya, mungkin Bapak Ibu merasakan ini memang pejabat-pejabat negara ini kurang keterlaluan ya. Bisa mengkorupsi uang-uang rakyat gitu ya. Bapak Ibu coba duduk di sana. Bisa enggak bertahan? Ya bisa nggak tergoda, bisa nggak tidak serakah. Nah, dalam penelitian semua manusia yang ada di dunia ini ada memiliki secara potensial ya, di dalam diri setiap orang ada sifat serakah. Bagaimana cara pengendalian kita terhadap itu yang paling penting? Bapak Ibu, kalau secara ini ya, saya izin ya menceritakan tentang agama Islam. Dikatakan bahwa di setiap aliran darah katanya ada iblis atau setan gitu ya untuk mengganggu ya umat Islam gitu ya. Bayangkan, artinya apa? Semua manusia ya, misalnya ini kalau pemahaman secara agama Islam ya, punya potensi untuk menjadi jahat. Ya. Tapi bagaimana cara pengendalian diri itu yang paling penting. Nah, ini yang paling sulit, mengendalikan diri yang paling sulit. Kemudian ada namanya opportunities ya, atau kesempatan. Nah, ini kesempatan ya, berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa ya, sehingga terbuka kesempatan bagi seorang untuk melakukan kecurangan. Ya. Oke. Kemudian ada needs atau kebutuhan ya, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar ya. Jadi exposure yaitu pengungkapan berkaitan dengan ketindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan ya tentang sebab-sebab korupsi ya. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit tergelitik ketika saya mengatakan adanya sebab-sebab korupsi adalah kurangnya pendidikan. Padahal Bapak Ibu tahu nih, para pelaku korupsi atau koruptor paling banyak adalah di orang-orang elit ya, orang-orang yang pendidikannya tinggi gitu. Tapi nanti saya akan jelaskan di minggu depan pertemuan selanjutnya sebab-sebab korupsi secara detail ya. Tadi yang saya sampaikan secara lisan tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Jangan lupa absensi jangka waktunya 3 hari sejak hari ini.
tuliskan nama dan NPM di kolom komentar YouTube saya. Tolong jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.